Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azizata Rafiqiyah dengan NIM akhir 1078 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan saya terkait LKM 2. Untuk soal nomor satu sendiri, jelaskan makna dataset dan jelaskan pula makna data mining dan data testing. Untuk dataset sendiri ialah kumpulan data yang terdiri dari satu atau lebih variabel dan biasanya disusun dalam bentuk tabel atau struktur yang teratur. Dataset ini mencakup berbagai jenis informasi seperti data numerik, data kategorikal, atau data teks. Dalam dataset terdapat dua jenis data, yakni data training dan data testing. Data training sendiri digunakan untuk melatih model dalam pembelajaran mesin atau machine learning dengan mencari pola atau hubungan antar variabel dalam data. Untuk data testing sendiri digunakan untuk menguji kinerja model yang telah dilatih. Untuk penggunaan data testing membantu mengevaluasi kemampuan model dalam menggeneralisasi pola dari data training ke data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Untuk skala yang nomor dua, yakni jelaskan proses penyusunan dataset. Untuk proses penyusunan dataset sendiri, yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri merupakan langkah awal dalam proses pengolahan data, di mana kita dapat eh, di mana data yang kita dapatkan dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk database internal, sumber data publik, survei, atau pengumpulan data secara langsung. Lalu setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pemrosesan data yang melibatkan beberapa kegiatan seperti pembersihan data untuk menghilangkan data yang hilang atau tidak valid, transforma dan transformasi data seperti normalisasi data numerik dan penggabungan data apabila diperlukan. Setelah itu, langkah yang ketiga ialah eksplorasi data. Eksplorasi data sendiri dilakukan untuk memahami karakteristik data, menemukan pola, dan mendeteksi anomali jika ada. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik termasuk statistik deskriptif dan visualisasi data. Selanjutnya langkah yang keempat yakni pembagian data. Pembagian data sendiri merupakan proses di mana membagi dataset menjadi dua bagian utama, yakni data training dan data testing. Untuk proporsi pembagiannya biasanya didasarkan pada kebutuhan tertentu dan proporsi yang umum ialah sekitar 70 hingga 80% untuk data training dan 20 hingga 30% untuk data testing. Langkah yang kelima, visualisasi data. Visualisasi data merupakan langkah penting setelah proses pembagian data, di mana validasi data training dan testing dilakukan untuk memastikan konsistensi dan kualitas. Kegiatan visualisasi sendiri meliputi pemeriksaan distribusi variabel, identifikasi outlier, dan memastikan bahwa kedua jenis data mencakup representasi yang seimbang dari kelas atau kondisi yang ada. Langkah yang keenam atau langkah yang terakhir, setelah pengumpulan data, transformasi data, dan proses pembagian data telah selesai, dataset dapat disimpan dalam format yang sesuai seperti CSV, Excel, atau format lain untuk memudahkan akses dalam penggunaan di masa depan. Soal yang ketiga sendiri, makna atribut data iris dan jelaskan makna kelas dalam dataset iris. Atribut dalam dataset iris diantaranya yaitu ada petal width, yakni lebar petal atau mahkota bunga dalam satuan sentimeter. Ada petal length, yakni panjang petal dalam satuan sentimeter. Lalu ada sepal width, yakni lebar sepal atau kelopak bunga dalam satuan sentimeter. Dan sepal length, yakni panjang sepal dalam satuan sentimeter. Selain atribut, dalam dataset iris juga mempunyai kelas. Makna kelas dataset iris ialah untuk memberikan informasi mengenai jenis spesies iris yang mewakili setiap sampel dalam dataset. Kelas ini nantinya akan membantu dalam menunjukkan dan membedakan antara spesies iris yang berbeda. Kelas dataset iris diantaranya ada setosa. Setosa ini mempunyai karakteristik sepal yang relatif pendek dan lebar. Serta, serta terdapat kelas petal sorry, serta petal yang
dalam kelas setosa ini biasanya lebih pendek dan lebih lebar daripada spesies lainnya. Lalu juga terdapat kelas versicolor, yang mana di kelas versicolor sendiri memiliki sepal dan petal yang lebih panjang daripada kelas setosa, namun lebih pendek daripada virginica. Dan di kelas dataset iris selanjutnya ada kelas virginica, yakni di kelas virginica memiliki sepal yang lebih panjang dan lebih lebar daripada spesies lain dalam dataset. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4, yakni soal kodian. Di nomor 4 sendiri disuruh memasukkan dataset iris sebagai array dua dimensi di NumPy. Dan juga pisahkan setiap kelas di array yang berbeda. Untuk nomor 4 sendiri, yang pertama kita mengimport modul PADAS untuk membaca dataset iris. Lalu kita mengimport matplotlib untuk karena kita melakukan untuk visualisasikan datanya. Lalu mengimport modul NumPy untuk karena kita nanti akan melakukan slicing dan scatter. Lalu karena tadi di soalnya disuruh memisahkan setiap kelas di array yang berbeda. Nah, yang pertama kita membuat variabel sentosa dulu dengan value-nya berupa array. Nah, ini merupakan isi dari dataset kelas sentosa. Dari sini sampai sini dimasukkan ke dalam array-nya. Begitupun yang di Virginica, ini merupakan value atau nilai yang ada di variabel atau kelas Virginica. Begitupun juga di versicolor, ini merupakan value atau nilai yang ada di dalam kelas versicolor. Dan begitu pula dengan kelas unknown, ini merupakan value atau isi dari kelas unknown. Untuk outputnya sendiri tidak ada karena dalam perintahnya kita cuma disuruh memasukkan dataset iris sebagai array dua dimensi. Selanjutnya untuk soal nomor 5 sendiri, kita scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk hard mode, berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk hard mode. Untuk poin nomor A, yakni pasangan sepal line dan petal width. Untuk poin nomor 5B, yakni pasangan sepal width dan petal length. Untuk poin C, yakni pasangan sepal length dan petal length. Untuk poin D, yakni pasangan sepal width dan petal width. Selanjutnya kita masuk. Nah, di sini yang pertama kita harus lakukan yakni mengimport modul dulu karena di sini kita mengimport modul matplotlib karena nanti akan divisualisasikan hasilnya, lalu mengimport NumPy karena nanti akan menggunakan perintah slicing dan scatter. Ini X dan Y ini tuh yang pertama kita membuat variabel X dan Y, X sendiri untuk sepal line dan Y-nya untuk petal width.
Ini untuk di bagian cluster setosa atau sentosa. Nah, untuk slicingnya sendiri, ini ini merupakan slicingnya untuk yang di variabel X, setosa, slicing di indeks ketiga. Begitupun yang di Y, yang di variabel Y, di di kelas setosa yang di slicing indeks ke 0. Lalu untuk karena tadi di soalnya untuk kelas setosa diberi warna merah, makanya di sini ada color red untuk warna merah. Nah, ini untuk yang bagian versi color atau kelas atau spesies versi colornya sama seperti yang di sentosa atau setosa. Kita membuat variabel X dan Y-nya dulu. Nah, yang di versi color berarti ini yang di variabel X yang di kelas versi color yang di slicing yang di indeks ketiga. Begitupun yang di J atau yang di petal width-nya yang di variabel Y di kelas versi color yang di slicing di indeks ke 0 dan diberi warna hijau. Begitupun yang di spesies atau kelas Virginica kita membuat dua variabel dahulu yakni variabel X dan Y. Yang X ini untuk sepal length dan yang Y untuk petal width. Untuk variabel X yang di sepal length di variabel X di kelas Virginica yang di slicing adalah indeks ketiga dan yang di variabel Y atau yang di petal width di kelas Virginica yang di slicing adalah indeks ke 0. Dan di kelas Virginica ini nanti hasil plotnya diberi warna biru. Begitupun di kelas unknown, kita membuat dua variabel baru dahulu, yakni variabel X dan Y, yang di X buat sepal length dan yang di Y untuk petal width. Untuk variabel X sepal length yang ada di kelas unknown yang di slicing adalah di indeks ketiga dan di variabel Y di kelas unknown atau petal width-nya yang di slicing adalah di indeks 0 dan diberi warna kuning. Untuk memunculkan hasil dari ini semua nanti kita menggunakan akhirnya PL show. Jadi di PL show ini untuk memunculkan hasil atau outputnya. Ini merupakan outputnya. Nah, untuk yang di poin B, yakni pasangan sepal width dan petal length, kurang lebih sama caranya seperti yang di poin A, yakni mengimport matplotlib dulu untuk memvisualisasikan plotnya dan mengimport NumPy untuk kita melakukan slicing dan scatter. Nah, ini untuk kelas sentosa atau setosa. Pertama-tama kita membuat dua variabel baru dahulu, yakni variabel X dan Y. Dan yang di slicing adalah indeks ke-2. Begitu. Untuk yang di sepal width atau yang di variabel X. Begitupun yang di variabel Y petal length kelas sentosa yang di slicing adalah di indeks ke-1. Karena sentosanya dalam ketentuan diberi warna merah, makanya di sini ada color red atau color merah. Dan ini untuk ini untuk yang di kelas versi color. Pertama-tama kita membuat dua variabel dahulu, yakni variabel X dan Y. Yang di X ini merepresentasikan sepal width dan Y-nya merepresentasikan petal length. Yang jadi di variabel X atau sepal width-nya versi color yang di slicing ada di indeks kedua dan di Y atau petal length-nya versi color yang di slicing adalah di indeks ke-1. Lalu diberi warna hijau untuk hasil plotnya nanti. Begitupun untuk yang di kelas Virginica, kita membuat dua variabel baru dahulu, yakni variabel X dan Y, dan di variabel X ini merepresentasikan sepal width, di variabel Y ini merepresentasikan petal length. Di variabel X atau sepal width-nya Virginica yang di slicing di indeks kedua, dan di variabel Y atau petal length-nya Virginica yang di slicing di indeks pertama dan diberi warna biru. Eh,
Begitupun untuk yang di kelas unknown yang di slicing di variabel X atau sepal width-nya di indeks kedua dan yang di slicing di variabel Y atau petal length-nya di indeks pertama dan diberi warna kuning. Lalu PLT show ini untuk menghasilkan outputnya. Lalu untuk poin yang ke C, untuk pasangan sepalen dan petalen, pertama-tama kita mengimport modul dulu matplotlib untuk eh, memvisualisasikan hasil plotnya dan nampik untuk kita melakukan slicing dan scatter. Ini untuk yang di kelas setos, sentosa atau setosa yang langkah pertama kita membuat dua variabel baru yakni X dan Y yang mana X ini merepresentasikan sepal length dan Y-nya merepresentasikan petal length. Nah, di variabel X atau sepal length-nya kelas Santosa yang di slicing itu di indeks ketiga dan di variabel Y-nya atau petal length-nya Santosa yang di slicing di indeks pertama dan di hasilnya akan diberi warna merah. Begitupun yang di versi color yang di variabel X-nya atau di sepalnya versi color yang di slicing di indeks ketiga dan yang di variabel Y-nya atau petalenya versi color yang di slicing di indeks pertama dan diberi warna hijau. Lalu untuk di kelas Virginica yang kurang lebih sama juga di variabel X atau sepalnya kelas Virginica yang di slicing di indeks ketiga di variabel Y-nya atau petalnya Virginica yang di slicing di indeks pertama dan diberi warna biru. Dan yang di unknown yang di slicing di indeks ketiga untuk yang sepalen dan yang di dan ya, di indeks yang di slicing di indeks pertama untuk yang petalen unknown dan diberi warna kuning. Ini merupakan hasilnya untuk poin C. Baik, untuk poin D yang di nomor 5 yakni di pasangan sepal with petal with. Yang pertama yang kita lakukan yakni import modul matplotlib untuk memvisualisasikan plotnya dan import modul nanti untuk slicing dan scatternya. Nah, ini untuk yang di kelas Sentosa atau Setosa, yakni pertama kita membuat variabel X dan Y dulu, yang mana X ini untuk sepal with dan Y-nya untuk petal with. Ini untuk X atau sepal with satosa yang di slicing yang ada di indeks kedua dan Y atau petal with kelas sentosa yang di slicing di indeks ke-0 dan hasil plotnya dikasih warna merah. Untuk yang di kelas versi color sama seperti yang di sentosa yakni membuat dua variabel baru X dan Y yang mana X ini merepresentasikan sepal with dan Y-nya merepresentasikan petal with. X atau sepal with versi color yang di slicing ada di indeks kedua dan Y atau petal with kelas versi color yang di slicing ada di indeks ke-0 dan hasil plotnya dikasih atau diberi warna green atau hijau. Begitu pula yang di kelas Virginica, ini kita membuat dua variabel baru dulu yaitu X dan Y. X ini untuk merepresentasikan sepal with dan Y untuk petal with. X atau sepaloid Virginica yang kelas Virginica yang di slicing ada di indeks kedua dan Y atau petaloid di kelas Virginica yang di slicing di indeks ke-0 lalu di hasil plotnya dikasih warna biru. Begitupun yang di kelas unknown eh, X atau sepaloid kelas unknown yang di slicing di indeks kedua, Y atau petal width di kelas unknown yang di slicing di indeks ke-0 dan hasil plotnya diberi warna kuning atau yellow. Lalu untuk memunculkan outputnya menggunakan PL show. Nah, ini merupakan output untuk nomor 5.
Selanjutnya untuk soal nomor 6, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Pada scatter plot dalam pengelompokan kelas dengan cara mengidentifikasi pola atau klaster yang terbentuk oleh titik-titik data yang mewakili setiap kelas. Karakter setiap kelas pada scatter plot diantaranya yang pertama, pola terpisah. Titik-titik data yang mewakili setiap kelas cenderung terkumpul dalam klaster yang terpisah satu sama lain. Yang kedua, pola tumpang tindih, yakni titik-titik data yang mewakili setiap kelas yang tersebar di seluruh plot dan tumpang tindih satu sama lain. Untuk karakteristik yang ketiga, ini pola linear atau non-linear, yang mana jika terdapat pola linear, titik-titik data untuk setiap kelas terkumpul dalam klaster yang membentuk garis atau kurva yang linear. Sedangkan non-linear, titik-titik datanya terkumpul dalam klaster yang membentuk pola yang lebih kompleks. Untuk soal nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown dan jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Untuk dalam meramal jenis data unknown dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, persiapan data, yang mana di persiapan data ini melibatkan dan memastikan hanya atribut dalam data yang tidak diketahui atau unknown sesuai dengan atribut dalam data training. Hal ini penting supaya model yang akan dibangun dapat menerima input yang konsisten dan menghasilkan prediksi yang akurat. Nanti cara yang kedua, ini pembentukan model. Untuk pembentukan model sendiri melibatkan penggunaan algoritma pembelajaran machine learning yang tepat untuk membangun model klasifikasi. Algoritma ini akan menganalisis hubungan antara atribut-atribut dalam data training dan kelas yang sesuai, seperti kalau yang di dataset Iris tadi ada kelas Setosa, Versicolor, Virginica, dan Unknown. Untuk langkah yang ketiga, pelatihan model. Di pelatihan model ini akan memberikan informasi mengenai pola dan hubungan yang ada antara atribut-atribut dalam data training dan kelas yang sesuai. Model ini kemudian akan dievaluasi menggunakan data testing untuk memastikan bahwa model dapat memprediksi kelas dengan tingkat akurasi yang baik. Lalu langkah yang pertama setelah melalui tahap validasi, model yang telah terlatih dan terverifikasi akan digunakan untuk memprediksi kelas dari data yang tidak diketahui. Dalam proses prediksi, model akan menggunakan informasi mengenai atribut dalam data unknown untuk menghasilkan prediksi kelas yang paling mungkin. Setelah itu, evaluasi akan dilakukan untuk memastikan bahwa model menghasilkan prediksi yang akurat dan konsisten. Jika diperlukan, penyetelan model dilakukan untuk meningkatkan performa prediksi. Untuk langkah yang terakhir, setelah eh, model yang telah disesuaikan akan dapat digunakan untuk membuat prediksi kelas dari data unknown dalam situasi dunia nyata. Hal ini memungkinkan penggunaan model untuk mengambil keputusan berdasarkan pada informasi yang diberikan oleh data yang tidak diketahui. Lalu untuk soal nomor 8 sendiri, ini buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas Setosa, Versicolor, dan Virginica. Berikan warna merah untuk Setosa, hijau untuk Versicolor, dan biru untuk Virginica. Untuk hint-nya, gunakan perintah plot dan operasi slicing pada nampi untuk mempermudah tugas. Untuk langkah yang pertama untuk jawab soal nomor 8 ini, kita import modul matplotlib untuk visualisasinya dan nampi. Lalu kita membuat variabel keterangan yang berisi label. Wait. Yang berisi label fitur. Label ini menunjukkan fitur-fitur bunga iris yang akan dibandingkan. For I in range len versi color, untuk versi color ini merupakan array yang menyimpan data spesies versi color. Dan versi color sendiri ini untuk menghitung jumlah baris yang ada dalam spesies atau kelas versi color. Nah, ini merupakan looping. Nah, loopingnya ini tuh akan looping sejumlah yang ada di kelas versi color.
Lalu untuk PLT plot keterangan ini tuh untuk plot data pada setiap spesies, yang mana untuk yang di Setosa ini yang diambil di indeks ke I dan diberi warna merah. Dan untuk yang di kelas Virginica yang diambil di indeks ke I dan dikasih warna hijau. Dan untuk yang di kelas Versicolor sendiri yang diambil di indeks ke I dan diberi warna biru. Lalu untuk menunjukkan hasilnya kita menggunakan saya menggunakan PL Show. Nah, ini merupakan output dari soal nomor 8. Untuk soal nomor 9 sendiri, bagaimana karakteristik pengelompokan setiap kelas pada koordinat plot? Untuk karakteristik pengelompokan pada koordinat plot mencakup satu pola pengelompok terpisah, yang mana setiap kelas cenderung membentuk kelompok titik data yang terpisah satu sama lain. Titik-titik data yang mewakili setiap kelas akan berkumpul bersama dan terpisah secara jelas dari kelompok titik kelas lainnya pada plot. Untuk karakteristik yang kedua, jarak dan distribusi. Jarak distribusi antar kelompok titik data dapat diamati dari pengelompokan setiap kelas. Setiap kelas memiliki pola distribusi yang unik yang tercermin dalam jarak dan cara titik data tersebar dalam plot. Untuk karakteristik yang ketiga, pola linier atau non-linier. Pengelompokan pada setiap kelas dapat tercermin dalam pola garis atau pola bentuk yang terbentuk di plot. Beberapa kelas mungkin memiliki pola yang linier, namun beberapa yang lain juga mungkin memiliki pola yang lebih kompleks atau non-linier. Karakteristik yang keempat, overlap atau tumpang tindih. Beberapa titik data dari kelas yang berbeda mungkin berada di dekat satu sama lain atau bahkan tercampur. Sehingga namun tumpang tindih ini harus minimal dan memudahkan interpretasi dan pemahaman terhadap pengelompokan setiap kelas. Untuk karakteristik yang kelima, dengan memperhatikan karakteristik ini pada sekitar yang dihasilkan, kita dapat memahami pola pengelompokan setiap kelas dengan lebih baik. Yang terpenting dalam analisis data dan pengambilan keputusan. Untuk hasil dan analisis datanya sendiri, dataset ialah kumpulan data yang biasanya tersusun dalam bentuk tabel atau struktur yang teratur yang terdiri dari satu atau lebih variabel. Dalam dataset terdapat dua jenis data, yakni data training dan data testing. Data training digunakan untuk melatih model dengan mencari pola atau hubungan antar variabel dalam data. Sementara data testing digunakan untuk menguji kinerja model yang telah dilatih. Untuk proses penyusunan dataset, langkah-langkahnya ada pengumpulan data, pengolahan data. Di pengolahan data ini termasuk pembersihan, transformasi, dan penggabungan data. Ada eksplorasi data untuk memahami karakteristiknya dan pembagian data menjadi data training dan data testing. Selanjutnya ada visualisasi data. Proses selanjutnya ada visualisasi data dan akhirnya pengumpulan data dalam format yang sesuai. Untuk data iris ini sendiri merupakan salah satu jenis dataset yang cukup populer. Data iris ini memiliki atribut fiber, panjang petal, serta sepal, dan juga memiliki kelas yang mencerminkan jenis spesies iris yang mewakili setiap sampel dalam dataset. Untuk pengelompokan setiap kelasnya, untuk pengelompokan setiap kelas pada scatter plot diamati melalui pola-pola atau cluster-cluster data yang terbentuk dengan karakteristik seperti pola pengelompok terpisah, jarak dan distribusi yang unik, pola linier atau non-linier, serta kemungkinan overlap atau tumpang tindih di antara kelas-kelas. Dalam meramal jenis data yang tidak diketahui atau unknown, langkah-langkah yang dilakukan meliputi persiapan data, pembentukan model, klasifikasi menggunakan algoritma yang tepat, pelatihan model, validasi model, prediksi kelas, evaluasi hasil, dan jika perlu penyetelan model untuk meningkatkan performa. Dengan memperhatikan karakteristik pengelompokan setiap kelas pada scatter plot, kita dapat mengetahui dan memahami pola-pola data yang lebih baik untuk analisis dan pengambilan keputusan yang tepat. Untuk kesimpulannya sendiri, dataset ialah suatu himpunan data yang terstruktur dalam bentuk tabel atau struktur dan mengandung satu atau lebih variabel dan terbagi menjadi data training dan data testing. Data training digunakan untuk melatih model mesin dengan mencari pola
atau korelasi antar variabel, sedangkan data testing digunakan untuk menguji kinerja model yang telah dilatih. Untuk proses penyusunan meliputi langkah-langkahnya meliputi pengumpulan, pengolahan, eksplorasi, pembagian, visualisasi, dan pengumpulan data dalam format yang sesuai. Dataset IRIS ini merupakan salah satu contoh yang dikenal dataset yang dikenal luas, seperti memuat dan di dalam dataset IRIS ini memuat atribut seperti lebar dan panjang petal serta sepak serta kelas yang menandakan spesies iris yang direpresentasikan oleh setiap sampel. Pengelompokan kelas pada scatter plot terlihat melalui pola atau karakteristik data yang terbentuk dengan fitur pola yang pengelompokan yang jelas, jarak distribusi yang khas, serta pola linear atau non-linear, dan adanya kemungkinan untuk pilih antar kelas. Dalam meramal jenis data yang tidak diketahui, langkah-langkahnya melibatkan persiapan data, pembentukan model klasifikasi, pelatihan dan validasi model, prediksi kelas dari data yang tidak diketahui, evaluasi hasil prediksi, dan jika diperlukan, penyetelan model untuk meningkatkan performa dengan perhatikan ciri-ciri pengelompokan siap kelas berdasarkan pola di atas, kita dapat memahami pola data untuk analisis dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.